di dalam Alkitab kita, itu di dalam Ibrani 12. Jadi kita langsung saja saudara ya, apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam Ibrani 12 ini. Kita akan lihat kata yang tidak tergoncangkan ada di ayat 28, tapi kita akan memulainya dari Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Hati-hati saudara, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Kerajaan tak tergoncangkan, sudah nyata dan jelas. Bahwa apa yang disampaikan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah ini memang kerajaan yang luar biasa saudara. Sebuah kerajaan yang hebat. Karena dari sejak semula yang diperkenalkan oleh Allah Bapa di sorga itu adalah kerajaannya. Itu jelas saudara. Nah, untuk itu waktu Yesus datang sebagai penebus, itu ada kepentingan. Jadi Yesus itu memiliki kepentingan untuk Dia datang di dunia ini, di bumi ini. Nah, apa sih kepentingan Tuhan itu? Semua sudah tahu. Tetapi Dia itu menyangkut dengan apa yang menjadi keinginan, hasrat dari Bapa di sorga. Dengan mengirimkan firman-Nya yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Untuk Dia menyelamatkan manusia. Yes, jelas. Tapi nanti kita akan melihat kepentingan Yesus Kristus yang pertama, menyelamatkan manusia. Kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat sangat terkenal. Bisa dibacakan Ibu, Yohanes 3 ayat 16. Ini kan ayat ini menjadi inspirasi. Wah, inspirasi kita manusia. Manusia ya, kita bukan bicara orang Kristen saja, tetapi semua umat manusia. Bisa dibacakan Ibu, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Ayat 16, iya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Itu dia saudara. Nah, kemudian ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Silakan Ibu, 1 Timotius 1 ayat 15. Kalau kita tadi di Yohanes 3 ayat 16, 1 Timotius 1 ayat 15. Kalau Yohanes 3 ayat 16, itu yang menjadi keinginan, hasrat keinginan dari Allah Bapa dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Nah, itu yang kita terima. Ya, 1 Timotius 1 ayat 15. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Surat Paulus ya, silakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yes, haleluya. Apa? Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang Kristen, saudara. Bukan, buat orang berdosa. Siapakah yang berdosa itu? Kita semua manusia yang hidup di dalam dosa warisnya dari Adam itu. Nah, itulah kepentingan Yesus yang pertama. Nah, bagaimana kepentingan Yesus yang kedua? Jelas. Membawa manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Silakan Bu, Yohanes 3 ayat 5. Ini bagaimana? Ya, Yesus menginginkan kita semua masuk di dalam kerajaan Allah. Oke. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu dia. Jadi dia mau kita semua masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa sih? Kenapa? Nah, apa yang barusan kita baca, jujur saja, secara pribadi saya juga punya kepentingan. Nah, Allah punya kepentingan, Yesus punya kepentingan, begitu saya. Saya sebagai orang percaya yang saya terpanggil untuk menjadi seorang pengajar, saya juga punya kepentingan kepada saudara. Saya ini Pak Eon tuh punya kepentingan. Kepentingan apa? Pertama, untuk menjelaskan ayat-ayat ini. Nah, yang kedua, sebab saudara, akhir-akhir ini telah banyak yang kita ketahui bahwa ternyata banyak orang Kristen terutama, orang percaya, yang sudah tidak hormat lagi sama Tuhan. Atau mungkin saya bisa menyebutkan banyak orang yang kata-kata yang kurang-kurang enak. Mungkin ada banyak orang Kristen itu yang kurang ajar sama Tuhan. Itu mengapa hari ini saya mengajak saudara untuk belajar memposisikan diri dengan benar. Dan cara kita melihat Tuhan itu benar. Nah, bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan, itu jelas-jelas sikap dan respon kita yang benar. Sehingga kita menghasilkan sebuah karakter Kristus. Karakter yang benar. Nah, yuk kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Ada kata dua kali diucapkan, menolak dan menolak. Hati-hati saudara. Di dalam membaca firman Tuhan, ini hanya sekedar pengetahuan untuk saudara. Waktu saudara perenungan dalam membaca firman Tuhan, ada satu ayat yang 2 kali dia keluar. Itu penting saudara. Penting untuk direnungkan. Itu tips itu. Makanya hari ini saya hanya mengajarkan secara narasi. Dari ayat 25 sampai ke 28. Dan 29 nanti endingnya. Jadi kita harus belajar itu. Jadi hati-hati di situ. Di sini Alkitab mengajar kita. Ya kan? Yang berfirman, dia jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Di sini Alkitab mengajar kepada kita itu ada sebuah pembanding. Mereka yang tinggal di bumi ini menolak Tuhan, maka mereka nggak mungkin luput dari penghakiman. Bayangkan, berapa banyak manusia di bumi ini yang menolak Tuhan. Nah kemudian, perhatikan saudara, ada kalimat selanjutnya, apalagi kita. Apalagi saya dan saudara. Sementara ada orang di luar sana, ya kan, di luar sana yang menolak Tuhan. Nah, apalagi kita yang sudah dengar seluruh kebenaran, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika sampai satu saat nanti kalau kita tidak menjaga karena kalimat pertama itu jagalah. Nah, itu hati-hati saudara. Jadi kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan benar, maka penghakiman kita akan jauh lebih berat. Orang-orang itu dihakimi tanpa pengetahuan. Ya, yang tidak kenal Tuhan, mereka akan dihakimi tanpa mengenal Tuhan. Tapi kita dihakimi dalam pengetahuan. Dan ketahuilah, orang-orang yang dihakimi dalam pengetahuan itu jauh lebih berat daripada mereka yang nggak ngerti. Itu kenapa ada tertulis yang di dalam Alkitab kita yang mengajar akan banyak dituntut daripada yang diajar. Makanya di dalam tadi kata di kalimat awal jagalah itu adalah kita. Kita harus belajar menjaga. Jagalah. Artinya adalah Alkitab sedang mengajar agar kita menjaga diri kita sendiri, jangan sampai menolak Tuhan. Sebab penghakiman yang akan diberlakukan kepada kita yang tahu Tuhan, itu akan jauh lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya perhatikan kata jagalah. Jadi yang harusnya kita sendiri yang menjaga, bukan Tuhan, saudara. No, Tuhan menyertai kita. Yes, betul, Tuhan menyertai kita. Tapi untuk menjaga bagaimana kita hidup,
Kita harus belajar untuk lebih kepada kesadaran Tuhan bahwa kita menjaga diri kita untuk lebih berfokus kepada apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap lini kehidupan kita. Setiap sisi, setiap faktor. Nah, sekarang saya akan mau garis bawahi adalah di situ ada di dalam ayat tadi, di dalam kata 25, kata menolak. Makanya saya ada dua kata menolak itu yang saya bilang penting. Ini dalam bahasa Yunani-nya adalah paraiteomai. Paraiteomai. Artinya itu ada dua. Di dalam bahasa Yunani ada tiga, ada tiga. Yang pertama, jangan menolak siapa yang datang. Makanya tadi seperti perjumpaan waktu Yesus dengan Nikodemus. Dengan Yesus dengan waktu Nikodemus. Oh, orang-orang Yahudi mengenal loh kitab Taurat. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi? Belum tentu, saudara. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Who is Messiah? Jesus. Atau siapa? Belum tentu, saudara. Makanya ini yang kita mau belajar. Jangan menolak siapa yang datang. Kalau kita menjaga diri kita jaga diri kita dengan kita betul mengenal Tuhan, kita intim dengan Dia, kita pergi beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi jangan sampai kita menolak. Makanya sensitivitas kita kepada apa yang datang di dalam diri kita itu terlebih di dalam diri saudara. Jangan bergantung kepada apa yang dari luar. Boleh hamba Tuhan, saya sebagai pengajar memberitahu kepada saudara. Tetapi seharusnya saudara lebih peka bahwa itulah Tuhan yang datang untuk menegur kita, untuk menjagai kita, untuk memperingatkan kita. Karena Tuhan itu tahu banget siapa saudara dan saya. Apa yang menjadi keinginan, kebutuhan. Bahkan kemampuan pun Tuhan tahu. Ini yang pertama, jangan menolak siapa yang datang. Kalau saudara tidak ada persekutuan, keintiman dengan Tuhan, bagaimana saudara tahu itu Tuhan atau bukan? Yang kedua, jangan mencela. Sebetulnya kata dicela, jangan dicela. Waktu dia datang jangan dicela, karena memang tidak ada yang salah dari pihak Tuhan itu. Makanya ada banyak orang kecewa kemudian menyalahkan Tuhan, toh? Iya kan? Yesus mati di kayu salib dengan tidak bercela, dan Yesus bangkit ada dalam posisi yang tidak tercela. Lalu dia datang pada kita. Kalau saja kita mau jujur dalam realitas Tuhan dan kebenaran firman Allah dengan hidup kita, maka akan kita dapati bahwa Tuhan tidak pernah bikin salah. Makanya orang-orang yang merasa, saya kembali lagi kata merasa, hati-hati dengan kata merasa. Orang-orang yang merasa dicela jika mereka itu mengalami kejatuhan dan kesalahan. Jadi artinya adalah tidak ada yang salah dalam pemikiran Tuhan tentang kita. Tidak ada yang salah dalam rancangan Tuhan untuk kita. Sebab Alkitab berkata, tidak ada unsur celaka untuk hidup saudara dan saya. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Itu sudah tertulis. Untuk membuat kita apa? Menikmati hari depan yang gilang gemilang. Itu kenapa kita jangan mencela. Kemudian yang ketiga, jangan cari-cari alasan. Nah, ini yang latah banget kalau saya bilang. Jangan cari alasan untuk menghindari Tuhan dan firman-Nya. Ini yang sering latah. Contoh yang konkret, kita lelah pulang mungkin dari mana, mungkin kita ada kegiatan di luar. Seharusnya kita datang kepada Tuhan yang sebagai rutinitas, dalam artian kita kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, intim dengan Dia. Hanya karena mungkin karena kita capek dan segala macam, ya sudah melewat. Makanya orang yang banyak yang gimana hubungan kamu dengan Tuhan? Waduh Pak, bolong-bolong nih. Itu kata bolong-bolong itu tuh. Selalu saya garis bawah itu. Kalau saya ketemu dengan anak-anak rohani, saya ini nih, orang-orang di komunitas juga begitu. Bagaimana kabar? Seperti itu. Oh baik Pak, luar biasa. Tapi ada yang juga yang nyeletuk. Ya Pak, lagi masih bolong-bolong nih Pak. Yang bolong-bolong ini yang tanda tanya besar. Ini orang-orang yang sering bolong-bolong ini nih.
yang kadang-kadang biasa, yang sampai dia tidak mengerti bahwa dia sedang menolak datangnya Tuhan. Dia sedang menolak apa yang Tuhan janjikan. Begitu. Itu yang harus kita perhatikan. Aplikasi yang penting itu, saudara. Bagaimana mengaplikasikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu yang harusnya kita sinkronkan. Sinkron apa sih hidup kita dengan firman Tuhan itu? Nah, karena kalau kita mencari-cari alasan, ya kita akan menerima konsekuensi. Loh, Tuhan tuh nggak terima konsekuensi kita bolong-bolong. Nggak ada konsekuensinya buat Tuhan, saudara. Nggak ada. Yang konsekuensi yang terberat itu kan kita. Bukan Tuhan. Sebab, nah itu dia. Nanti di dalam ayat 26 dan 27, Alkitab itu berusaha menjelaskan kepada kita siapa Tuhan itu. Dan Tuhan itu ternyata pribadi yang mampu menggoncang apa saja dan siapa saja. Itu kenapa jangan percaya kepada manusia, tetapi percayalah kepada Tuhan. Karena manusia itu gampang banget diguncang. Tapi kalau Tuhan, tidak bisa diguncang, nggak bisa. Makanya kalau saudara dapat informasi dari hamba Tuhan lah, atau dari teman-teman, orang ini begini-begini, gampang sekali kan digoncang. Tapi kalau saudara hidup di dalam kerajaan tak tergoncangkan, saudara tidak gampang untuk digoyang, apalagi digulingkan. Nggak mungkin. Yuk kita lihat. Makanya perhatikan, Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Makanya saya cuma hanya bernarasi aja, hanya kita bicara narasi. Ayat 26, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi peristiwa kemarin pandemi. Nah, saya kaitkan yang kemarin pandemi, hampir 3 tahun kita melewati itu. Dan itu adalah masa yang memang masa kritis untuk dunia secara global. Karena bukan cuma di Indonesia saja, semua bangsa mengalaminya. Tapi apakah itu merupakan goncangan dari sorga? Belum. Kenapa? Karena firman-Nya jelas. Dia bukan menggoncangkan bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Jadi kalau ada orang-orang yang belajar eskatologi ini, akhir-akhir zaman seperti apa, tanda-tanda seperti apa, belum, saudara. Makanya percaya kepada apa yang tertulis, saya sudah bilang. Jangan lihat kenyataan di depan mata Anda. Mau berapa kali kita percaya apa yang kita lihat? No. Kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh, kalau saudara hidup dengan Yesus, Yesus tinggal di dalam saudara, saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh berguncang dan segala macam, tetapi saudara tinggal hidup tetap di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu saudara. Makanya ayat 27, ungkapan satu kali lagi, itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan kekal. Semua kerajaan bisa tergulingkan, bisa digoncangkan. Tapi kerajaan Allah tidak. Itu kenapa poin pentingnya adalah kata takut akan Tuhan akan berfungsi di titik ini. Saya ulang, kata takut akan Tuhan itu lebih kepada kita hormat pada Tuhan, akan berfungsi pada titik ini. Sebab orang-orang yang takut akan Tuhan akan merasa gentar dan akan lebih memperhatikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Masihkah saudara mau main-main dengan Tuhan? Atau masihkah saudara tidak menghormati Tuhan? Itu tadi kenapa saya dibilang di awal tadi. Ada banyak orang Kristen itu sekarang banyak yang kurang ajar sama Tuhan. Kenapa saudara? Sebab yang kita hadapi ini bukan Tuhan yang ecek-ecek loh saudara. Bukan Tuhan abal-abal, bukan Tuhan KW, bukan Tuhan yang muncul karena warisan turun-temurun, bukan. Kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan kita, yuk kita lihat prosesnya yuk. Ini yang terjadi di dalam keseharian saudara dan saya. Saya akan kutip dari satu di dalam perjanjian lama, yaitu Yeremia. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Ini aplikasi keseharian.
Tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari. Saya mau bagi pada saudara seperti ini. Di dalam ayat 4-6, ini bicara tentang tukang periuk ya. Kalau kita lihat perikop Alkitabnya itu bicara tentang tukang periuk. Tukang periuk. Ya, kalau di lagu ini bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, ini inspirasinya itu dari ayat ini. Kan suka kan dengan lagu itu? Nah, kita lihat ya. Ayat 4, Yeremia 18 ayat 4-6. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, perhatikan, rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeremia, karena ini Yeremia sedang diajar oleh Roh Tuhan. Ya, sedang diajar oleh Roh Tuhan untuk datang ke tukang periuk. Nah, itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Luar biasa. Kalimat ini memang diperuntukkan untuk kaum atau bangsa Israel. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa pasca Kristus bangkit, kitalah Israel yang rohani itu sendiri. Kitalah umat Tuhan yang sama dengan konteks ayat dimaksud. Itu saudara. Demikianlah kamu di tanganku. Demikianlah kamu, kata kamu ganti aja musik saya contoh. Demikianlah eon di tangan Tuhan. Hai kaum Israel. Saudara harus meyakinkan itu. Tuhan sudah panggil saudara, Tuhan pilih saudara. Kita adalah orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita adalah orang-orang pilihannya, kita siap apa yang Tuhan mau bentuk bagi saudara dan saya. Itu yang kita harus belajar di situ. Nah, pada ayat yang keempat, kita kata bejana. Dan Tuhan yang tukang periuk. Kita ini bejananya Tuhan. Tuhan itu tukang periuknya. Ayat 4 ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Apabila bejana. Jadi apabila saya dan saudara ini rusak. Maka tukang periuk ini Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya kembali. Ini yang saya bilang aplikasi dalam kehidupan kita. Nah, itu saudara. Jelas. Ini yang Tuhan sedang perlihatkan kepada Nabi Yeremia untuk dia belajar sesuatu bagaimana itu bangsa Israel pada saat itu. Selalu dalam penyertaan Tuhan, Tapi penyertaan Tuhan itu bukan apa yang kita bayangkan, bukan. Nah, mari kita lihat kata di situ rusak. Kata rusak itu dalam bahasa Ibraninya adalah sahat. Saudara, ini kata yang tidak enak sebetulnya. Saya minta maaf, tetapi inilah kebenaran. Kata sahat. Jadi kita ini bejana. Dalam artian kita manusia. Yang diartikan tadi dalam ayat 4 tadi, kata rusak itu sahat. Artinya apa? Kotor. Kata sahat itu arti yang lain, busuk. Nggak enak saudara ya. Padahal kalau di dalam tulisan dalam bahasa Indonesia, rusak. Tapi begitu lihat bahasa aslinya, kata sahat itu kotor, busuk, jahat, bayangkan saudara. Kemudian tidak murni, apalagi tidak jujur, gak enak sekali. Nah, kalau kondisi kita yang rusak itu, maka mau tidak mau dia, Tuhan, itu harus membuatnya ulang. Supaya apa? Supaya kita dikembalikan. Nah, itu supaya kita dikembalikan pada saat penciptaan di awal mula. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu sempurna, bahkan tidak berdosa loh saudara. Ingat loh saudara itu. Makanya jangan cuma stop di kata penebusan, tapi kembali kepada penciptaan awal di mana itu yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga untuk saudara dan saya. Supaya kita ini berfungsi dan kita itu memerintah dan berkuasa atas bumi ini. Nah, ini yang saya harus keluar dulu. Itu kenapa
Saya keluar dari konteks dari ayat dari Ibrani 12 supaya saya dan saudara itu mengerti posisi apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini, akhir-akhir ini. Apakah kita masih terus dibentuk oleh Tuhan? Karena kita ini bejana, Tuhanlah tukang periuknya. Itu saudara, itu yang harus kita perhatikan. Supaya kita dikembalikan berkualitas. Supaya dikembalikan, apa yang dikembalikan? Kemuliaan Tuhan. Karena itu yang hilang pada saat manusia berdosa. Jadi Yeremia bilang, waktu Tuhan menemukan bejananya ternyata kotor, busuk, jahat, tidak murni, dan tidak jujur, Tuhan akan membuat bejana itu dibentuk dari awal lagi. Dia bentuk ulang. Kalau kita kan pasti begitu lihat ada sesuatu yang taruhlah ada pot, misalkan ada vas bunga, udah rusak, ya kita buang. Tuhan tidak. Beda dengan Tuhan. Inilah hebatnya Tuhan kita. Karena dia itu akan menangani kita-kita ini yang rusak. Dia bentuk lagi dari awal. Apakah Tuhan bisa membuang kita-kita ini yang rusak? Oh bisa, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada saat saudara dan saya sedang mengalami pembentukan, kemudian dilihatnya rusak, maka sebagai Tuhan, Tuhan akan memperbaiki kembali. Makanya perhatikan ayat keempat itu tadi. Itu saudara yang saya ingin ada. Supaya teman-teman ini bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita menolak. Apa yang sedang ingin Tuhan sampaikan. Visi apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya ini mengerti kehendaknya. Bukan kehendak saya loh. Kehendak Tuhan. Itu yang saya mau supaya saudara belajar. Karena untuk masuk di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, saya nggak bilang tidak mudah, bukan susah, enggak. Bukan memang tidak mudah memang. Tetapi dibutuhkan pengertian. Supaya kita bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita sudah dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk kembali kepada sampai di ayat ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Itu saudara. Memang gak enak dibentuk oleh Tuhan. Makanya waktu Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Ada banyak jemaat yang bingung, apa yang kita mesti cari bagaimana? Apa yang kita mesti cari? Karena kita tahu semua bahwa kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan. Kerajaan itu selalu berhubungan dengan sistem pemerintahan. Kalau di dalam ada dua penulisan memang di dalam Injil kerajaan Allah itu di dalam Injil Matius itu kerajaan sorga. Tapi kalau Injil Yohanes kan kerajaan Allah. Ada dua kata pengantar tapi sama, terminologinya itu sama. Itu maksud saya saudara. Supaya saudara dikembalikan untuk kita bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apakah rumah kita bisa digoncang? Bisa. Nah gempa di kita langsung goyang-goyang. Apakah pekerjaan yang kita miliki saat ini bisa digoncang? Bisa, saudara. Pekerjaan saudara bisa digoncang. Dan apakah hidup kita bisa digoncang? Oh, jelas bisa. Bagaimana dengan ekonomi kita? Bisa digoncang? Bisa. Bahkan rancangan kita. Nah, ini. Semua planning kita yang kita sudah rancangkan aja bisa digoncangkan oleh Tuhan. Makanya cuma satu-satunya yang tidak bisa digoncangkan dan digulingkan itu cuma satu, Tuhan dan kerajaannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Oke, sekarang kita akan lihat apa itu. Mari kita lihat kata kerajaan. Nah, kata kerajaan. Supaya tahu apa sih kerajaan Allah ini apa sih? Kata kerajaan. Kata kerajaan itu dalam bahasa Yunaninya basileia. Nah, basileia. Artinya
Artinya supaya saudara tahu bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah itu, kita tahu apa kerajaan Allah itu. Pemerintahan yang pertama, pemerintahan Tuhan yang berdaulat. Itu makanya sering kan, ada hamba Tuhan ataupun pendeta-pendeta yang mengajarkan kita di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, itu loh. Makanya saya bilang, walaupun kita telah menerima kasih karunia, ingat, kasih karunia kita itu dalam kedaulatan Tuhan. Sampai yang disebut dengan kehendak bebas pun itu dalam kedaulatan Tuhan. Bukan kehendak bebas-bebasnya kita. No. Enggak, saudara. Tuhan menghargai kehendak bebas masing-masing manusia. Yes. Dia menghargai. Tapi ada banyak orang juga yang akhirnya kebablasan kan. Nah, kalau sudah kebablasan seperti itu, ya walau-walam jawabannya. Makanya saya ajarkan, sekalipun kita memiliki kehendak bebas, tetapi di dalam pemikiran kita yang kaya akan firman Tuhan, karena kita punya persekutuan dengan firman, itu kita tahu bahwa hidup kita pun dalam kedaulatannya. Kehendak bebas kita pun dalam kedaulatan Tuhan. Nah, itu. Ingat, kata dalam itu penting. Nah, ini yang pertama, pemerintahan Tuhan yang berdaulat. Jadi Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, dominasi Tuhan. Karena kata kingdom itu artinya king and dominion. Nah, itu. Dominasinya Tuhan atau kekuasaan Tuhan yang mutlak. Jadi, Alkitab mau katakan bahwa pemerintahan Tuhan yang berdaulat sangat berkuasa dan mendominasi segala sesuatu, dan kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Itu, saudara. Tahu arti kata tidak tergoncangkan? Pasti tahulah. Yang pasti kan tidak bisa digoncang. Kalau tidak tergoncangkan, ya nggak bisa digoncang. Kalau digoncang aja nggak bisa, apalagi digulingkan. Apalagi digulingkan. Makanya silakan saudara cek faktanya. Semua kerajaan yang saudara ketahui, yang saudara tahu, ya kan, kerajaan apapun, lihat sejarah, kerajaan yang dibangun, itu pasti kerajaan yang dibangun oleh manusia, itu pasti bisa digoyang. Pasti bisa digoyang. Dan itu sudah pasti dia bisa digulingkan. Kita lihat sejarah-sejarah kita, ke belakang pelajaran-pelajaran sejarah itu. Semua yang kata-kata namanya ada kerajaan, rajanya ini, oh gampang sekali digoncang, guling gampang. Digoyang langsung terjadi kudeta lah, bla 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 lah, dan gampang tergulingkan, selesai. Silakan saudara cek. Sebab hari ini memang saya bangga sekali menjelaskan dalam pengajaran ini, pengajaran kerajaan tak tergoncangkan. Wah, mutlak itu saya bilang tadi kan, mutlak. Karena Alkitab yang mengatakannya, bukan saya yang mengatakannya. Kenapa saya harus bangga? Iya, kita bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberitahu kepada kita bahwa kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Betul kan? Kan betul kan? Saudara dan saya ini hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Banggalah saudara. Banggalah. Siapa yang nggak bangga? Nah, hanya saja pertanyaannya adalah, nah ini ya pertanyaannya, apakah kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Yesus yang adalah raja di atas segala raja dengan memerintah kerajaan yang tidak tergoncangkan? Nah, itu pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memahami ini dalam pelaksanaan keseharian kita. Oleh karena saudara dan saya memberikan diri untuk dipimpin oleh Yesus, maka kerajaan yang tidak tergoncangkan itu sudah ada di dalam kita, di dalam bagian kita. Nah, apa sih bagian di dalam bagian kita itu apa? Yang pertama jelas sekali, aplikasi dalam keseharian kita dalam menerapkan secara narasi, Ibrani 12 dari 25 sampai 28, terlebih di dalam ayat 28, itu jelas kok. Kata-katanya apa? Mengucap syukur kan? Itu yang pertama, mengucap syukur. Dan yang kedua adalah beribadah. Hanya saja kata beribadah di sini memang betul. Waktu saya, kalau saudara bisa dengar tentang pengajaran saya tentang ibadah yang terdiri dari 3 kata itu. Karena di dalam Alkitab kita itu kata ibadah itu kata yang umum. Tetapi dalam kata ibadah di dalam Alkitab saudara dan saya, terjemahan baru itu mengandung tiga arti. Ada latreo, ada treskeia, dengan ada eusebia. Tetapi di dalam ayat 28 ini, dia lebih kepada latreo.
Itu maksudnya. Tuhan itu punya pemerintahan atas hidup kita, punya dominasi atas kehidupan kita, dan perlindungan atas kehidupan kita. Itu yang nggak bisa digoyah, saudara. Atau digulingkan oleh apapun atau siapapun. Nggak bisa. Makanya kan, aplikasi dalam keseharian, mengucap syukur. Pertanyaannya, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Ya jawabannya sederhana. Karena waktu Dia perintah kehidupan kita, maka kita ada dalam posisi aman, damai, sejahtera. Begitu, saudara. Tapi saudara juga harus ngerti, karena Tuhan menganugerahkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita harus beribadah. Nah, kata kedua ini yang kata beribadah. Beribadah kepada Tuhan, kalau kita lanjutkan ayatnya di dalam ayat 28 tadi, beribadah kepada Tuhan dalam takut dan hormat. Itu. Jadi sederhana ya, sederhana. Kata beribadah dalam Ibrani 12:1-8 adalah latreo. Ini yang saya tadi bilang, kasih tahu. Nah, di dalam kata ibadah latreo ini ada dua maksud. Ada dua arti latreo di sini. Kita tahu bahwa latreo ini dilandasi dengan kata bakti. Makanya disebut kebaktian. Itu di dasarnya karena ada kata bakti. Nah, itu. Makanya kita harus belajar bahwa di dalam latreo kita kebaktian ataupun ibadah, itu melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Kata ibadah yang latreo ini yang dimaksudkan dalam ayat 28 ya, itu melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Nah, saudara tahu bahwa lawan dari kemerdekaan apa? Tidak merdeka. Iya, apa? Kata tidak merdeka. Lawannya dari merdeka. Dijajah katanya, itu kan bicara perang. Dijajah. Kalau dijajah berarti artinya apa? Bagaimana kalau saya menggunakan kata ini? Terikat. Lawan dari merdeka itu adalah terikat. Makanya banyak orang Kristen malas melayani karena masih hidup dalam keterikatan. Masih terikat. Terikat sama apa, Pak Eon? Terikat oleh dosa. Terikat oleh kejahatan. Atau hal-hal yang menjauh dari hati Tuhan. Itu kenapa konteks dari keterkaitan ayat ke ayat, nah dari 25-8, itu mengingatkan kepada kita untuk jaga diri. Kita harus berjaga-jaga, jaga diri kita sendiri. Agar supaya kita tuh tidak menolak Tuhan. Kita tidak mau mencela Tuhan. Dan mulai ujung-ujungnya kita beralasan. Inilah, itulah, inilah, itulah. Itu saudara. Semakin kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita, memberikan firman Tuhan masuk dalam pemikiran kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beribadah dengan melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Nah, pertanyaannya, kenapa masih banyak orang percaya yang melayani Tuhan tapi masih hidup dalam keterikatan? Ya sederhana jawabnya, karena kita tidak jaga diri, itu saja. Makanya pengajaran saya mengenai sadar Tuhan itu amat sangat penting. Dosa itu, yes, kita berdosa. Tapi bisa nggak pengertian dosa itu sesuai dengan apa yang menjadi bahasa aslinya? Hamartia, nggak tepat sasaran, cuma itu doang dosa itu. Dosa itu, dosa waris kita itu adalah apa? Kematian. Iya, semua orang manusia mati. Iya, mati. Saya juga nanti mati kok. Udah cuma itu aja. Itu sudah. Mau apa lagi? Suatu saat kita akan mati, semua manusia mati kok. Gitu. Tapi sebelum kita mati, di sini yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya itu memperluas kerajaannya. Memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Injil kerajaan Allah. Kan itu fokusnya. Kita nggak bisa menghindari kematian, saudara. Karena tubuh ini kembali lagi kepada debu. Itu sudah jelas. Alkitab sudah menjelaskan itu. Tetapi kesempatan di mana kita masih bernafas, nah kita bernafas dalam rancangan Tuhan,
kita bernafas dalam damai sejahtera. Nah, itu yang seharusnya menyadarkan saudara dan saya bahwa Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Sadarlah situ. Itu yang harus kita sadari. Makanya ada banyak orang masih terikat dalam apa? Dosa, kejahatan, dan bla bla bla. Ketertuduhan lah, segala macam. Makanya malas mau melayani. Aduh, saya masih begini. Malas. Karena tadi saya bilang terikat, kita tidak merdeka. Inilah kata Latrio. Yang pertama, melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Yang kedua, menyembah Tuhan dalam ketaatan. Penyembahan dalam level tertinggi adalah ketaatan, saudara. Karena Latrio ini akan berhubungan dengan proskuneo, menyembah Tuhan itu. Makanya menyembah Tuhan dalam ketaatan. Mengapa Yesus menjadi teladan bagi seluruh umat manusia? Kenapa dia menjadi teladan, Yesus itu? Karena Yesus taat pada Bapaknya. Taat. Mau tahu? Ketaatan versi Yesus yang mau diajarkan kepada kita. Nah, ketaatan versi Yesus. Ibu Wulan, masih standby Ibu Wulan? Masih Pak, masih. Oke, Matius 28, ini amanat agung, tapi kata ketaatannya kan nggak ngerti kan? Kata ketaatannya di mana sih? Unsur ketaatan itu, ini yang saya bilang bahwa inilah ketaatan versi Yesus. Matius 28 ayat 20a sampai titik aja. Silakan. 20a sampai titik ya. Ya. Dan ajarlah mereka. Oke, saya bacain Pak. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Titik kan? Min. Titik Pak Bu? Ya. Titik kan? Iya, titik, itu ketaatan versi Yesus itu. Itu ketaatan versi Yesus. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada siapa? Mu-nya tuh ganti nama saudara, ganti aja. Bulan kepada bulan. Kuperintahkan kepada Eon. Kuperintahkan kepada Elizabeth. Nggak ada yang terwakili. Dia pribadi. Ketaatan kepada Tuhan sifatnya pribadi. Masalahnya apakah kita pribadi kita itu bertemu dengan pribadi Yesus? Itu yang jadi masalah. Pengenalan keintiman dengan Tuhan itu mutlak, makanya saya bilang. Itu kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun ditulis. Lah baca firman Tuhan aja bolong-bolong. Bagaimana tahu kita mau taat sama Tuhan? Kita hanya mengharapkan selalu yang dari luar. Apa yang pendeta ngomong, apa yang YouTube lagi tenar sekarang di YouTube ini, pengajaran-pengajaran apa. Itu kan semua dari luar. Lah Tuhan kita itu kan tinggal di dalam kita. Kita selalu mengharapkan informasi yang dari luar, kebenaran yang dari luar untuk membentuk saudara dan saya di dalam diri kita ada Yesus di dalam. Justru kita hanya terus mengharapkan apa semua yang simpang siur informasi ini. Padahal kebenarannya, waktu saudara dan saya menerima dia sebagai juru selamat, dia tinggal di dalam kita. 1 Korintus 1:30. Kamu pikir kita kalian pikir kita ini berusaha untuk tinggal di dalam Kristus? No way, nggak ada yang bisa. Makanya dibaca 1 Korintus 1:30. Dia yang memasukkan kita di dalam Kristus Yesus. Boleh deh Bu dibaca Bu 1 Korintus 1:30 Bu supaya lebih afdol, supaya lebih enak supaya saya nggak ngarang-ngarang. Ngarang bebas lagi. Ada dalilnya gitu ya Pak ya. Ya, silakan Bu. 1 Korintus 1:30. Ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yes, oleh Dia kan, bukan usaha kita kan, bukan upaya kita toh, bukan. Makanya jangan sombong. Semua itu karyanya, semua karya Allah di sorga, Bapa kita di sorga.
Jelas kan? Dia yang membenarkan. Yang benar hidup di dalam saudara dan saya. Jadi wajar dong kalau Tuhan minta kita benar. Bukan baik. No. Benar. Mungkin hari ini saya bisa bicara benar. Ya kan? Kemarin saya juga coba bicara benar. Tetapi apakah saya ini secara pribadi konsisten hidup dalam kebenaran? Itu yang Tuhan inginkan. Kebenaran. Konsisten. Itu ketaatan. Gitu saudara. Oke. Ia yang menguduskan, jelas. Dia yang menguduskan kita. Menguduskan itu dalam bahasa Yunaninya, kata kudus itu hagios. Nah, kata hagios itu juga sama mengandung dua arti. Yang pertama adalah dia dipilih, kita dipilih, itu kan. Sama dipisahkan. Itu kata hagios itu. Makanya betul, Tuhan yang pilih saudara dan saya. Dia sudah memilih saudara dan saya. Itulah kata hagios. Makanya kan di contoh Efesus harus memperlengkapi orang-orang kudus. Bicara orang-orang kudus itu saudara dan saya. Saudara yang sudah dipisahkan dari orang-orang dunia. Beda saudara. Tuhan itu tahu buat siapapun, manusia manapun yang mau, yang sudah istilahnya udah hopeless lah dengan hidupnya. Dan dia memberikan dirinya untuk Tuhan. Tuhan, saya udah putus asa, udah apalah segala macam. Kita nggak bicara agama, no. Tapi pada saat diri kita memberikan diri untuk dipimpin ataupun diri kita itu minta diperhatikan oleh Tuhan, disitulah manusia itu dipilih. Kamu butuh Tuhan. Dan itu hanya orang Tuhan yang tahu. Makanya kita nggak usah gaya-gaya lah. Menjadi juru selamat. Enggak, yang juru selamat cuma satu, Yesus. Arahkan saja orang-orang yang mungkin sedang tersesat atau orang-orang yang tidak mengerti, membulet lah orang-orang seperti itu. Arahkan kepada bagaimana Yesus Kristus memimpin hidup saudara dan saya. Itu saja. Bawa mereka ke Yesus. Itu yang mereka butuhkan. Dunia membutuhkan Yesus. Jelas itu saudara. Sampai di sini saya paham ya, sampai di sini ya. Saya berharap sekali saudara paham. Ya, sampai di sini. Paham ya? Jadi berapa banyak coba orang Kristen tidak mengerti kalimat ini, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayo berapa banyak coba. Ya kan? Saya sih berharap supaya saudara sekarang boleh mengerti bahwa di dalam amanat agung itu ada perintah dari Yesus dan itu merupakan suatu bentuk ketaatan saudara dan saya terhadap Yesus. Terhadap pimpinannya dia. Nah, itu makanya. Oleh karena itu, keintiman itu mutlak, saudara. Keintiman dengan Tuhan itu mutlak. Jadikan itu sebagai gaya hidup. Itu yang saya inginkan sih. Itu yang saya inginkan. Nah, kembali di dalam menyembah Tuhan dalam ketaatan. Kita akan lihat menyembah Tuhan. Kemudian ada juga bahwa ada banyak orang yang cipta lagu penyembahan dengan bagus dan indah. Ya, dan kita bisa mengekspresikannya, ya tapi kan hanya bisa dilakukan pada jam-jam kebaktian atau ibadah. Padahal penyembahan itu bukan berfokus pada bernyanyi loh, tetapi lebih kepada kesadaran hidup kita untuk kita putuskan untuk tidak hidup di dalam dosa dan memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi bukan cuma bernyanyi saja. Bukan nyanyi-nyanyi doang. Enggak. Itu maksudnya menyembah Tuhan dalam ketaatan, saudara. Tapi kita diantar supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oke, saudara mengerti ya? Kalau saudara paham, karena ini yang terakhir nggak enak loh. Saya kasih tahu aja. Ini nggak enak yang terakhir ini. Dan emang ini kalimat terakhir dari saya, maksudnya materi yang terakhir ini dari saya di slide terakhir. Supaya saudara tuh ingat-ingat apa yang hari ini saudara dengar. Apa yang hari ini saudara dengar? Tadi di ayat dari 25 sampai 28, enak, luar biasa. Makanya saya harus menjelaskannya. Itu loh kepentingan saya menjelaskan kepada saudara. Ya kan? Kalau apa yang sudah kita pelajari dari Ibrani 12, 25 sampai 28 tidak dipahami. Kembali lagi, tidak dipahami.
Maka jangan salahkan firman Tuhan dengan ayat berikutnya. Waduh, apa itu ayat berikutnya? Jadi saya minta maaf saudara, harus mengerti. Kalau saudara nggak mengerti, aduh jangan salahkan saya sebagai pengajar tolong. Ini firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah loh. Ibu bisa lihat Ulangan 4 ayat 24. Ini kan kutipan dari Ulangan 4 di mana Yahweh mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel. Ulangan 4 ayat 24. Ulangan 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ya. Aduh, enak banget. Saya mohon saudara paham. Itu kenapa harus memahami tadi dari 25, 26, 27, ya toh? Kemudian 28. Ekspresi kita, bagaimana kita mengaplikasikannya seperti itu. Supaya apa? Karena 29 dikasih tahu buat saudara dan saya. Sebab Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada kata cemburu. Nah itu, Allah kita adalah cemburu. Karena kita ini miliknya. Dia menciptakan saudara dan saya itu untuk menjadi kepemilikannya. Gitu. Makanya Tuhan tidak menciptakan saudara untuk dibinasakan. Nggak ada ayatnya. Enggak. Kerajaan tak tergoncangkan hanya bisa dinikmati bagi orang-orang yang memutuskan untuk menjaga diri dengan tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk hari ini, di mana firman Tuhan telah dilepaskan, di mana kami semua belajar bagaimana kitab Ibrani 12 ayat 25-28 itu boleh menginspirasi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya apa yang kami pelajari ini boleh menjadi respon kami dan menjadi membentuk karakter kami. Untuk kami lebih mempercayakan diri kami kepada tuntunan Roh Tuhan. Untuk kami lebih mempercayakan diri lagi apa yang tertulis itu lebih penting dari apa yang kita lihat dengan mata kami. Sehingga kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Raja di mana kerajaan yang tidak tergoncangkan Tuhan pimpin. Dan kami semua anak-anak-Mu ada di dalam kehidupan bersama Yesus. Yang di mana Yesus yang saat ini sedang menantikan pemulihan terjadi di bumi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan. Semoga apa yang hamba